alhamdulillah bisa silaturahmi ke Masjid Kapal Munzalam Jogja. Ini lokasinya, subhanallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Memang harus ada satu pengasuh itu memang harus yang ada di masjid. Dan dia full 24 jam 7 hari dia memang membersamai kegiatan masjid itu, bukan hanya sebagai sosok yang ada di dalam struktur organisasi masjid aja, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah tahu jamaah, nggak pernah ngerti kegiatan di masjid. Jadi itu dulu ditentukan step awalnya siapa yang memang mau ditunjuk sebagai pengasuhnya, dan memang beliau ini mau membersamai full, bukan wah aku masih ada kerjaan lain, wah aku masih ada urusan dunia sudah selesai, udah nggak ada lagi ngurus-ngurus wah nanti gimana makan keluargaku, gimana nanti ini, wah itu belum bisa sampai situ. Artinya ya masih ada banyak, nanti bisa jadi malah ngurus masjid itu sebagai media untuk dia cari kehidupan. Nah makanya itu pengasuh memang harus ditentukan. Yang kedua, sebelum adanya nanti jadi baitul mal, sebelum nanti ada apalagi muamalah, baitul muamalah, memang harus ada siapa sih sebetulnya jamaah yang membersamai. Itu harus terdata, harus benar-benar ada satu orang-orangnya ini memang dia sudah benar-benar mendedikasikan diri untuk ngurus masjid secara full time. Nah itulah yang disebut di kita ini kan paskas. Kalau yang di Munzalam ini mau dia full time, mau dia part time, tetapi dia udah mendedikasikan, aku mewakafkan diri untuk ngurus itu. Dan semuanya melalui satu screening atau satu tahapan yang namanya tarbiyah. Nah tarbiyah ini supaya untuk menyamakan, supaya nanti kalau buat baitul mal, kalau nggak buat baitul muamalah apalagi, itu orangnya udah nggak lagi ini transaksional. Aku dapat piro, aku dapat apa, aku digaji berapa, nanti aku mesti apa yang aku dapat, wah itu udah konslet. Nah berarti harus dari tarbiyahnya dulu, bahwa orang yang mau ngurus masjid ini adalah yang benar-benar kehidupannya adalah dia memang kehidupan untuk masjid. Adapun untuk dapetin ihsan ataupun gaji atau itu hanya untuk memang untuk kehidupan dunianya sekedarnya, yang bukan berarti itu menjadi satu mata penghasilan yang dijadikan tujuan untuk wah aku di masjid supaya aku dihidupi masjid, bukan begitu. Nah makanya ini harus beres dulu, jadi udah nggak transaksional, tapi justru apa yang bisa tak kontribusikan sehingga baitul malnya bisa jalan, nanti ada baitul malah juga bisa jalan. Itu mindsetnya memang harus dipakai tarbiyah dulu. Apa itu tarbiyahnya? Quran. Jadi seperti di surat Al-Baqarah 121 itu, alladzina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Siapa yang memang mau memperbaiki kehidupannya dengan metodenya yang selalu Kiai Lukman sampaikan kan, harus hijrah MSI, masjid, subuh, Quran. Kalau ini tiga ini belum lolos, jangan pernah untuk ngurus baitul mal, jangan pernah untuk ngurus apalagi baitul muamalah. Bongslet itu nanti. Cuma akan cari penghidupan itu nanti di pergerakan di masjid. Jadi memang ada password, ada kata kuncinya. Ya kan sebetulnya tadi bahwa benar-benar dia hidupnya memang untuk masjid. Dia subuhnya beres. Dia Qurannya beres. Quran ini satu bisa baca, bisa tajwidnya, tahu hukum-hukum tajwidnya, tahu cara baca yang benar, dan tahu bagaimana mentadaburi, dan akhirnya tahu bagaimana menjalankannya. Nah inilah PR besar umat ini. Gimana mau bangkit, hanya aja berapa persen yang bisa tahu baca Quran dengan baik.
baca Quran tahu tajwidnya, baca Quran tahu hukum-hukumnya, baca Quran tahu bagaimana ini mentadaburi dan melaksanakan. Nah itu baru nanti bisa untuk kita mulai melangkah. Oh ini sudah ada orang-orang yang memang bersamai dia memang total. Nah dari situ mau di tahun Baitul Mal masjid itu memang sudah saatnya. Karena apa? Karena orang-orang yang di situ sudah sadar, bukan cuma aqimis sholat, tapi perintahnya wa'atu zakah, zakatnya memang harus diambil, sedekahnya, infaknya, orang-orang yang membersamai jamaah masjid ini harus berinfak di situ dan harus berzakat di situ, sehingga nanti mempunyai dampak, akhirnya menjadi masjid yang romantis, akhirnya masjid menjadi masjid yang bestari. Nah ini harus ada orang-orang remaja masjid yang dia memang aktif untuk membantu menjalankan operasional kegiatan masjid ini berdampak ke lingkungan. Apa masjid tahu kondisi masyarakatnya ini harus dihidupi, kehidupannya gimana, dapurnya pakai dilihat dari menara itu apakah ada dapurnya ini pada ngebul enggak. Jadi bukan sekedar menara untuk tinggi-tinggian, tapi ada fungsinya untuk lihat apakah masyarakat masih ada yang lapar, apakah masih ada anak yatim yang terlantar, apakah masih ada orang-orang yang miskin yang tidak bisa sampai mendapatkan makan. Nah itu yang harus diurus dari masjid.